Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kita lanjut lagi ya di materi variabel acak dan distribusi probabilitasnya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Variabel acak itu merupakan deskripsi numerik dari hasil beberapa percobaan atau eksperimen yang nilainya bisa berapa saja. Nah, variabel dalam kata lain disebut dengan peubah, sedangkan acak dalam kata lain disebut dengan random. Jadi, variabel acak sering juga disebut dengan peubah random atau peubah acak. Variabel acak itu terdiri dari dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Nah, ruang sampelnya itu mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Nah, variabel acak kontinu itu adalah variabel acak yang nilai-nilainya tak berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam sebuah garis disebut variabel acak kontinu. Nah, ruang sampelnya itu mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Selanjutnya fungsi variabel acak. Nah, fungsi variabel acak biasa juga disebut sebagai fungsi peubah acak. Nah, fungsi peubah acak adalah suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian ke ruang bilangan real. Nah, fungsi peubah acak itu harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang sampel dengan tepat ke satu bilangan-bilangan real. Nah, fungsi variabel acak itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi peluang peubah acak diskrit dan kontinu. Nah, yang sekarang kita akan bahas tentang fungsi peluang yang diskritnya ya. Misalkan X adalah peubah acak diskrit, maka fungsi Px itu disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu peubah acak X yang sifat-sifatnya sebagai berikut. Nah, sifat-sifat dari fungsi peubah acak diskrit yang pertama, Px sama dengan Px sama dengan X. Kedua, Px itu lebih dari sama dengan 0. 3 sigma X Px itu sama dengan 1. Nah, fungsi peluang kumulatif dari peubah acak X adalah F besar X, di mana F besar X itu sama dengan 0, di mana X-nya itu kurang dari X1, kemudian Px1 di mana X-nya itu lebih dari sama dengan X1 kurang dari X2. Nah, begitupun seterusnya sampai di Fx sama dengan 1 di mana X-nya itu lebih dari sama dengan Xn. Jadi itu adalah sifat-sifat dari peubah acak diskrit dan fungsi peluang kumulatifnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Nah, percobaan pada pelemparan sebuah koin mata uang sebanyak 2 kali, di mana sisi dari mata uang tersebut adalah angka dan gambar. Nah, buatlah fungsi distribusi peluang dari variabel acak yang menyatakan munculnya sisi gambar. Nah, pertama-tama tentukan dulu ruang sampel dan titik sampelnya. Ruang sampel percobaannya itu adalah S sama dengan AA, GA, AG, dan GG karena 2 kali pelemparan mata uang koin. Nah, misalkan X itu menyatakan banyaknya sisi gambar G yang muncul untuk setiap titik sampel. Nah, maka X itu diasosiasikan dengan titik sampel pada ruang sampel tersebut. Nah, kita lihat di sini ada titik sampelnya itu X, di mana AA itu 0 karena di sini yang kita cari itu menyatakan munculnya sisi gambar. Nah, yang ada sisi gambarnya itu berarti ada nilainya. AG itu 1, GA 1, begitupun dengan GG karena 2 gambar yang muncul, maka nilai X-nya itu sama dengan 2. Nah, kedua, hitung peluang munculnya titik-titik sampel, dilanjutkan dengan fungsi peluang distribusi peubah acaknya. Nah, peluang titik-titik sampelnya itu adalah, jadi masing-masing peluangnya itu adalah 1/4,
Karena kenapa seperempat? Karena perhatikan S-nya itu ada 4 ya, titik sampelnya atau anggotanya. Maka peluang munculnya AA sama dengan peluang munculnya AG sama dengan peluang munculnya GA sama dengan peluang munculnya GG, yaitu masing-masing peluang munculnya adalah seperempat. Maka P0 itu sama dengan PX sama dengan 0 sama dengan PAA itu sama dengan seperempat. Nah lanjut di P1 itu sama dengan PX sama dengan 1 itu sama dengan PAG tambah PGA. Kenapa ada PAG dan PGA? Karena yang ada nilai G-nya 1 itu adalah PAG dan PGA. Jadi dijumlahkan, didapatkanlah seperempat tambah seperempat itu jadinya 2/4. Ketika kita sederhanakan itu akan menjadi 1/2. Nah selanjutnya P2 atau peluang 2 itu sama dengan PX sama dengan 2 itu sama dengan PGG, yaitu peluang munculnya gambar 2 kali, hasilnya adalah 1/4. Nah jadi tabel fungsi peluang peubah acaknya adalah Fx, di mana Fx sama dengan 0 adalah 1/4, Fx sama dengan 1 adalah 1/2, dan Fx sama dengan 2 adalah 1/4. Selanjutnya yang ketiga, kita buat fungsi peluang kumulatifnya. Fungsi peluang kumulatifnya itu adalah Fx sama dengan 0 itu ketika x lebih dari sama dengan negatif tak hingga kurang dari 0. Dan Fx itu sama dengan 1/4 ketika x itu lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Nah Fx itu sama dengan 3/4 ketika x-nya lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Dan Fx itu sama dengan 1 ketika x-nya lebih dari sama dengan 2 kurang dari tak hingga. Nah selanjutnya keempat adalah buat histogramnya. Buat histogramnya itu berdasarkan dari hasil sebelumnya, didapatkannya itu nolnya 1 dan 2. Nolnya itu 1/4, satunya 1/2, dan 2-nya itu 1/4. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi peluang peubah acak kontinu. Nah misalkan X adalah peubah acak kontinu, maka fungsi Fx itu disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu peubah acak X yang sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Nah yang pertama sifatnya itu P peluang X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B itu sama dengan integral A sampai B Fx dx. Nah sifat yang kedua adalah integral A sampai B Fx dx itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah yang ketiga integral negatif tak hingga sampai tak hingga Fx dx itu sama dengan 1. Nah fungsi peluang kumulatif dari peubah acak X adalah Fx, di mana Fx itu sama dengan integral negatif tak hingga sampai x Fx dx. Nah untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Nah diketahui fungsi distribusi peluang kontinu adalah Fx sama dengan x kuadrat per 9 ketika x-nya itu lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Dan Fx itu sama dengan 0 ketika x itu lainnya, yaitu selain dari 0 dan 3. Nah, hitunglah peluang P X lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, di sini ada gambarkan grafik fungsi kepadatan peluangnya, itu adalah latihan ya. Nah, berdasarkan sifat pertama dari fungsi peluang peubah acak kontinu, yaitu peluang X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B itu sama dengan integral A sampai B Fx dx. Maka dapat dicari Px lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, di sini kita masukkan batasnya itu 0 sampai 1 karena kita ingin cari peluangnya dari 0 sampai 1. Jadi integral 0 sampai 1 kita masukkan fungsinya x kuadrat dibagi 9 dx. Nah, kita gunakan sifat integral. Kita keluarkan yang konstanta, jadi 1/9 di luar integral. 1/9 kali integral 0 sampai 1 x kuadrat dx. Nah integral dari x kuadrat itu adalah 1/3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Nah didapatkanlah 1/9 dikali 1/3 kali 1 pangkat 3 dikurang 1/3 kali 0 pangkat 3. Hasilnya adalah 1/9 dikali 1/3. Jadi
PX lebih dari 0 kurang dari 1, hasil akhirnya adalah 1/27. Nah, di sini teman-teman harus ingat kembali konsep integral ya. Nah, konsep integral ini pernah dipelajari di mata kuliah Matematika Ekonomi ya, tentang integral. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi peluang gabungan. Sebuah fungsi dua peubah acak dapat disebut sebagai distribusi peluang gabungan atau fungsi peluang gabungan dari peubah acak diskrit X dan Y jika dan hanya jika nilai-nilainya itu Px, Y memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Nah, sifat yang pertama itu Fx, Y itu lebih dari sama dengan 0 untuk semua pasangan X dan Y. Ini berlaku karena semua probabilitas itu bernilai positif. Jadi tidak ada probabilitas atau peluang yang nilainya negatif ya. Kemudian kedua, sigma X kali sigma Y, Fx, Y itu hasilnya 1. Jadi gabungan antara jumlah X dan Y itu hasilnya 1. Nah, contoh untuk lebih jelasnya ya. Sebuah toko pengecer komputer itu menjual komputer serta printer. Nah, jumlah komputer dan printer yang terjual itu bervariasi dari hari ke hari. Nah, manajer toko tersebut mencatat penjualan selama 200 hari terakhir dalam bentuk tabel. Nah, perhatikan tabelnya ya. Tabel Y untuk printer, X untuk komputer dengan total harinya itu adalah 200. Nah, fungsi peluang gabungan dari X dan Y data di samping adalah seperti yang ada di tabel ini ya. Di situ terlihat jelas bahwa totalnya itu adalah 1. Gabungannya itu terbukti bahwa sigma X kali sigma Y adalah 1. Nah, dari mana kita dapat 0,03-nya? Itu dari 6 bagi 200 hasilnya 0,03. Itu didapat dari jumlah printer yang terjual 0 dengan jumlah komputer yang terjual 0. Nah, itu di hari ke-1 sampai ke-6. Jadi dicatat oleh manajernya selama 6 hari belum ada printer dan komputer terjual. Jadi gabungannya itu 6 dibagi 200. Nah, begitu seterusnya sampai didapatkan totalnya itu 1. Lanjut kita membahas tentang fungsi probabilitas marginal. Nah, probabilitas X itu mengasumsikan nilai tertentu tanpa peduli berapapun nilai Y disebut probabilitas marginal dari X. Nah, jika Fx, Y itu menyatakan fungsi distribusi peluang gabungan dari variabel acak X dan Y, maka fungsi probabilitas marginal dari X dan Y dapat dihitung. Fx itu sama dengan sigma Y Fx, Y untuk semua X, dan Fy itu sama dengan sigma X Fx, Y untuk semua Y. Nah, berdasarkan contoh sebelumnya mengenai penjualan komputer dan printer, distribusi peluang marginal yang didapatkan sebagai berikut. Nah, kita lihat nilai X-nya itu 0,1 sampai 4 dan nilai Fx-nya itu 0,08 sampai 0,32 dan nilai Y-nya itu dari 0 sampai 4 juga didapatkanlah total nilai Fy-nya itu adalah 0,11 sampai 0,23. Nah, Fx dan Fy-nya itu kalau kita totalkan itu akan mendapat nilainya 1. Nilainya ini didapat dari tabel di slide sebelumnya ya. Teman-teman bisa kembali lagi untuk melihat tabel sebelumnya. Materi selanjutnya tentang fungsi probabilitas bersyarat. Nah, probabilitas itu dapat dihitung berdasarkan fungsi massa probabilitas atau fungsi kepadatan peluang bersyarat yang didefinisikan. Fungsi massa probabilitas bersyarat untuk Y. Nah, fungsi ini menyatakan probabilitas bahwa Y itu memiliki nilai Y kecil, yaitu jumlah printer yang terjual, dengan syarat telah diketahui terlebih dahulu bahwa X itu diasumsikan memiliki nilai X, yaitu jumlah komputer yang terjual. Demikian pula sebaliknya ya. Nah, cara sederhana menghitung probabilitas bersyarat adalah
fungsi kepadatan peluang bersyarat untuk Y itu sama dengan Fx, Y dibagi Fx, di mana sama dengan probabilitas gabungan X dan Y dibagi dengan probabilitas marginal X. Nah, begitupun sebaliknya, itu probabilitas gabungan X dan Y dibagi dengan probabilitas marginal Y. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali tabel untuk jumlah printer yang terjual dengan jumlah komputer yang terjual. Nah, misalkan kita ingin menghitung probabilitas bahwa 4 printer telah terjual dengan mengetahui sebelumnya 4 komputer telah terjual. Dengan kata lain, berapakah probabilitas Y sama dengan 4 dengan syarat X itu sama dengan 4. Nah, Fy sama dengan 4 dengan syarat X sama dengan 4 itu sama dengan Fy sama dengan 4 dan X sama dengan 4 dibagi Fx sama dengan 4. Nah, probabilitas gabungan X dan Y itu kita lihat jumlah printer yang terjual 4 dengan jumlah komputer yang terjual 4 didapatkan 0,15. Nah, 0,15 itu dibagi dengan probabilitas marginal X-nya adalah 4. Nah, hasilnya adalah 0,32. Di bagian totalnya ya, diperhatikan. Maka didapatkanlah hasilnya adalah 0,47. Nah, itu adalah cara mencari fungsi probabilitas bersyarat dengan syarat diketahui X sama dengan 4. Materi terakhir adalah ketidakterikatan secara statistik. Dua variabel X dan Y dikatakan tak terikat secara statistik jika dan hanya jika fungsi kepadatan peluang marginal masing-masing variabel untuk semua kombinasi nilai X dan Y secara simbolis dituliskan Fx, Y itu sama dengan Fx dikali dengan Fy. Nah, kita gunakan contoh komputer dan printer tadi ya. Apakah jumlah komputer yang terjual dan jumlah printer yang terjual merupakan variabel-variabel yang tak terikat secara statistik? Nah, pertama kita terapkan definisi ketidakterikatan di samping ya. Misalkan X sama dengan 3 berarti 3 komputer yang terjual dan Y sama dengan 2 yaitu 2 printer yang terjual. Nah, dari tabel kita ketahui bahwa Fx sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 itu kita dapatkan 0,05. Sedangkan untuk Fx sama dengan 3 adalah 0,24 dan Fy sama dengan 2 itu adalah 0,23. Nah, di sini jelas sekali dalam kasus ini 0,05 itu tidak sama dengan 0,24 dikali dengan 0,23. Jadi, jumlah komputer yang terjual dan jumlah printer yang terjual bukan merupakan variabel-variabel yang tak terikat. Oke, sekian dulu materi kita. Insya Allah kita akan lanjut di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.